Teman-teman semua, rekonsiliasi fiskal itu bukan cuma soal biaya. Banyak yang salah paham, ngiranya rekonsiliasi fiskal itu hanya buang-buang biaya yang nggak boleh. Padahal penghasilan juga harus direkonsiliasi. Dan kalau salah di sini, pajaknya bisa salah hitung besar. Nah, di video ini saya jelaskan pelan-pelan ya, runtut dan pakai contoh nyata. Nah, kita mulai ya. Rekonsiliasi fiskal itu tidak hanya terkait biaya, tetapi juga terkait penghasilan. Kalau ada penghasilan yang dikenai PPh final atau ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabung dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum pasal 17. Contohnya begini, secara akuntansi, wajib pajak bisa punya banyak jenis penghasilan. Ada penghasilan dari gaji, ada dari pekerjaan bebas, ada dari usaha, dan ada juga penghasilan sewa. Misalnya, ada penghasilan sewa ruko ke Indomaret. Penghasilan sewa ruko ini sudah dikenai PPh final. Artinya apa? Penghasilan sewa tersebut tidak digabung lagi dan tidak dihitung kembali dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum. Begitu juga dengan biaya-biayanya. Kalau pengeluarannya atau biaya itu digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final atau penghasilan yang bukan objek pajak, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Contohnya begini, misalnya ada Tuan A yang punya ruko dan disewakan ke Indomaret, kemudian Tuan A mengeluarkan biaya mengecat ruko tersebut. Secara akuntansi, biaya ngecat ini masuk sebagai biaya, tapi secara fiskal, biaya ini tidak boleh dikurangkan karena penghasilan sewanya sudah dikenai PPh final. Jadi, penghasilan final biayanya juga tidak boleh jadi pengurang. Kemudian, rekonsiliasi fiskal dilakukan di mana? Nah, pertanyaan berikutnya biasanya begini, Pak, saya mau rekonsiliasi fiskal. Itu dilakukan di mana sih? Apakah bikin laporan baru? Jawabannya, rekonsiliasi fiskal itu dilakukan di SPT PPh. Misalnya kita ambil contoh SPT tahunan PPh orang pribadi. Di dalam SPT tersebut ada bagian rekonsiliasi atau penyesuaian fiskal. Alurnya seperti ini. Pertama, laporan keuangan wajib pajak dimasukkan apa adanya. Dari peredaran usaha dikurangin HPP, ditemui laba rugi kotor, dikurangi total biaya, maka sampai ke penghasilan neto menurut akuntansi. Setelah itu, baru dilakukan koreksi fiskal. Nah, contoh penyesuaian fiskal positif. Yang dikoreksi apa saja? Yang pertama, biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Di laporan keuangan, biaya ini mungkin sudah masuk sebagai biaya usaha. Nilainya dimasukkan ke penyesuaian fiskal positif. Kemudian, premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kenapa ini juga dikeluarkan? Karena nanti saat ada klaim asuransi, uang klaim tersebut bukan objek pajak. Kalau penghasilannya bukan objek pajak, maka premi asuransinya tidak boleh jadi biaya. Lalu ada juga penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Ini juga tidak boleh dibiayakan. Berikutnya, biaya yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Contohnya begini, saya punya perusahaan, ada 3 direktur. Direktur 1 dan direktur 2 gajinya masing-masing 10 juta. Sedangkan direktur ketiga, anak saya sendiri, gaji 30 juta. Nah, ini dianggap tidak wajar. Yang wajar misalnya 10 juta, berarti selisihnya 20 juta itu harus dikoreksi fiskal dan dikeluarkan dari biaya. Kemudian ada juga harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, ini juga tidak boleh jadi biaya. Kenapa? Karena hibah dan sumbangan itu bukan objek pajak. Kalau bukan objek pajak, maka biayanya juga tidak boleh dikurangkan. Kemudian biaya yang paling sering salah, yaitu PPh tidak boleh dibiayakan. Kenapa? Karena kita sedang menghitung pajak penghasilan, kalau pajaknya dibebankan sebagai biaya, nanti ketemu lagi pajak, dipajaki lagi, dan nggak pernah selesai. Selain itu, gaji yang dibayarkan kepada pemilik usaha, gaji kepada orang yang menjadi tanggungannya, dan sanksi administrasi pajak semuanya tidak boleh dibiayakan. Terakhir, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh final atau bukan objek pajak juga harus dikoreksi fiskal. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau wajib pajak menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan neto untuk pajak bukan langsung dari laporan keuangan, tapi penghasilan neto sama dengan laporan keuangan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kalau ini tidak dipahami, pajak bisa salah, SPT bisa keliru, dan risiko pemeriksaan pajak bisa muncul. Kalau penjelasan ini kebuka di kepala kamu, share video ini, share ke teman kantor atau rekan usaha teman kalian.